ayat 1 sampai ayat 3 ini gitu ya, seolah-olah tidak berkaitan gitu ya dengan ayat 4 dan ke-5 gitu ya, terus 6 dan ke-7 gitu ya. Padahal sebenarnya ayat 1 dan ayat ke-7 itu adalah satu rangkaian yang dimaksudkan oleh Allah untuk membangun mindset kita sebagai seorang muslim gitu ya, untuk tidak hanya gitu ya memiliki kebaikan yang sifatnya vertikal atau memiliki kebaikan yang sifatnya hanya horizontal, tapi Allah bermaksud ngarahin kita kira-kira gitu ya, untuk memiliki kebaikan yang sifatnya vertikal sekaligus horizontal. Maka kalau kita perhatikan ya, ayat 1, 2, 3, gitu ya, Allah sedang berbicara tentang, kalau bahasa di fikihnya kita sebutnya sebagai fikih atau akidah begitu ya, nanti ada fikih muamalah dan seterusnya gitu, kita sebutnya dengan hablum minannas. Bagaimana kita nih berinteraksi gitu ya sama manusia, sama anak yatim, sama orang miskin, nah ini harusnya gimana? Nah, terus nanti di ayat yang ketiga, keempat, dan kelima, gitu ya, Allah mengajak kita untuk bicara tentang bagaimana sih kita membangun hubungan kita dengan Allah. Kita kenalnya dengan istilah hablum minallah. Gitu ya. Pertama-tama Allah membahas tentang hablum minannas, di tengah Allah membahas hablum minallah, gitu ya. Nah, di ujungnya Allah balik lagi membahas tentang hablum minannas lagi. Nah, ini menunjukkan sebenarnya gitu ya, Allah menghendaki seorang muslim itu tidak hanya solih dalam ibadahnya dia, sholatnya bagus, gitu ya, ngajinya bagus, keterikatan dengan Qur'annya bagus, tahajudnya oke, gitu kan, alarmnya bunyi gitu ya, jam 3 pagi gitu ya. Kalau sebagian orang biasanya jam 3 pagi ngapain gitu ya, alarmnya bunyi secara psikologis gitu ya. Kalau apa tuh ya namanya, intensinya, niatnya nggak kuat gitu ya, alarm bunyi gitu ya, kita bangun sih tapi buat matiin alarm, atau kita bangun buat pergi ke kamar mandi, nanti balik lagi tidur lagi gitu ya. Tapi ada orang yang kemudian sholat tahajudnya pun keren gitu ya, alarm belum bunyi gitu ya, dia udah bangun gitu ya. Ternyata gitu ya kegigit sama cicak dan seterusnya. Artinya ada orang-orang yang secara ibadah kepada Allahnya tuh kuat banget gitu ya, namun gitu ya kepedulian sosial dia rendah gitu ya. Dia pergi umroh berkali-kali, tapi dia nggak peduli sama orang yang kelaparan di sebelah rumahnya dia sendiri. Nah, yang seperti ini nih yang sebenarnya mau dibangun mindsetnya oleh Allah, bahwa menjadi muslim tuh nggak gitu caranya. Nah, kira-kira gitu. Atau kebalik gitu ya, kita punya jiwa sosial yang tinggi banget. Ya, setiap kali kita dapat gaji, ya 50%-nya kita kasihin ke orang lain. Ya, 50%-nya atau kurang dari itu, gitu ya, kita peruntukkan untuk diri kita sendiri. Tapi kita nggak peduli gitu ya kualitas hubungan kita sama Allah, karena kita selalu berpikir ya yang penting saya kan berbuat baik sama orang lain gitu ya, dan saya gitu ya bisa membantu mereka. Tapi perkara kita dengan Allah gitu ya, itu menjadi diabaikan. Nah, Allah juga tidak menghendaki hal yang demikian gitu ya. Apa yang Allah kehendaki, rangkaian 7 ayat ini ingin menekankan kepada kita gitu ya, bahwa seorang muslim yang baik itu dia memiliki kaitan gitu ya antara hablum minannas gitu ya dengan hablum minallahnya gitu ya. Kalau dulu kami pernah punya adik begitu ya, adik ketemu gede, bukan adik kandung gitu ya. Dia hidupnya di kota metropolitan begitu, di salah satu kota besar di Indonesia. Dia menceritakan gitu ya, kadang-kadang ada dorongan nih mau beli makanan-makanan yang mahal. Kan biasa ya kalau di kota besar, makanan yang biasa aja tuh harganya mahal, apalagi makanan yang memang mahal, pasti harganya juga lebih mahal lagi dibandingkan di kota-kota lain yang mungkin bukan kota metropolitan. Jadi apalagi zaman sekarang banyak banget tuh pilihan makanan kekinian yang mengundang penasaran. Wah, ada makanan baru nih gitu ya, makanan Korea, Jepangan gitu ya. Kayaknya menarik gitu ya. Yuk kita coba gitu ya. Nah, secara kejiwaan kita memiliki apa ya? Ketertarikan gitu ya yang tinggi terhadap hal-hal seperti itu gitu ya. Terus itu mendorong perilaku kita untuk berani ngeluarin duit yang banyak untuk membeli gitu ya makanan-makanan yang lagi ngetren saat ini gitu ya. Kita pergi ke kafe mana, nongkrong bareng temen gitu ya, terus ngobrol sampai malam misalkan begitu, kita beli makanan-makanan yang kemudian sifatnya kekinian, apakah itu salah? Tidak gitu ya. Yang salah adalah kalau kemudian gitu ya perilaku itu berulang terus-menerus gitu ya, dan kita tidak memberikan porsi perhatian kepada orang-orang di sekeliling kita, atau misalkan anak-anak yang kemudian gelandangan yang kita temui di sepanjang jalan. Nah, itu yang kemudian akan disorot oleh Allah di surat Al-Maun ini. Gitu ya. Yang namanya keren tuh bukan yang bisa nongkrong di kafe nih, gitu ya. Itu boleh, nggak ada masalah gitu ya. Tapi juga harus gitu ya, mata kita, hati kita juga harus peduli nih sama orang lain.
Nah, ayat ini tuh maunya begitu kira-kira. Ya, nongkrong boleh, ngeluarin duit buat mencoba atau menjajal makanan yang kekinian juga oke. Tapi sholatnya jangan lupa gitu ya. Tapi perhatian sama orang-orang yang kurang mampu juga jangan lupa gitu ya. Nah, Allah maunya gitu ya, kita punya sisi-sisi yang oke dalam ibadah gitu ya, oke juga dalam perhatian terhadap umat. Karena itu adalah jalan hidup yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.